Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah, saya akan melanjutkan membacakan buku pada konten baca buku di channel YouTube saya ini. Buku yang kembali akan saya bacakan yakni buku yang berjudul Ahkamul Fuqaha fi Muqarrarati Mu'tamarati Nahdlatul Ulama. Solusi problematika aktual hukum Islam, keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama dari tahun 1926 sampai 2015 Masehi. Pengantar Dr. Kiai Haji M.A. Sahal Mahfuz. Penerbit Kalista Surabaya bekerjasama dengan Lembaga Ta'lif Wan Nasr LTN Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Buku yang saya miliki ini yakni cetakan kedua bulan Januari 2019. Kita akan membacakan isi buku ini yakni pada halaman 558 ya, pada nomor 421 dengan subjudul Doa Bersama Antar Umat Beragama. A. Deskripsi masalah. Adanya krisis moneter, kepercayaan, keimanan yang melanda bangsa Indonesia dewasa ini menuntut bangsa Indonesia untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan. Di antara usaha-usaha yang dilakukan adalah mengadakan doa bersama antar berbagai umat beragama, Islam, Katolik, Kristen, Hindu, dan Buddha. B. Pertanyaan. A. Bagaimana hukum doa bersama antar berbagai umat beragama yang sering dilakukan di Indonesia? B. Mohon dijelaskan batas-batas kerjasama antar umat beragama yang diperbolehkan oleh syariat agama Islam. C. Jawaban. A. Tidak boleh kecuali cara dan isinya tidak bertentangan dengan syariat Islam. D. Dasar pengambilan hukum. 1. Futuhat al-Wahhab bin Taudi Fat al-Wahhab. Dan wajib bagi kita kaum muslimin mencegah non-muslim menampakkan kemungkaran di hadapan kita, seperti memperdengarkan ucapan mereka kepada kita, Allah adalah salah satu dari 3 Tuhan. 2. Futuhat al-Wahhab bin Taudi Fat al-Wahhab. Dan tidak boleh mengamini doa non-muslim karena doanya tidak diterima sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, dan doa ibadah orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka. Quran surah Ar-Ra'd ayat 14. 3. Hasiyah al-Bujairami ala al-Qatib. Ungkapan Syekh Muhammad Sirbini al-Qatib, haram mengasihi dengan non-muslim. Maksudnya menyukai dan simpati dengan hati. Adapun pergaulan lahiriah maka hukumnya makruh. Sedangkan bergaul untuk menolak bahaya atau mengambil keuntungan dari mereka maka tidak haram. 4. Mughni al-muhtaj ila ma'rifah Al-Fas al-Minhaj. Dan non-muslim zimmi yang dijamin keamanannya oleh pemerintah Islam tidak dilarang mengikuti istisqa, permintaan hujan. Sebab mereka berhak mencari rezeki, sedangkan anugerah Allah Subhanahu wa taala sangat luas. Terkadang Allah Subhanahu wa taala mengabulkan harapan mereka dalam rangka istijrat atau melalaikan dan membuat mereka tamak pada dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, nanti kami akan menarik mereka secara berangsur-angsur ke arah kebinasaan dengan cara yang tidak mereka ketahui. Quran surah Al-A'raf ayat 180
dan Al-Qalam ayat 44. Dan mereka tidak boleh berkumpul, yakni non-muslim, zimmi dan selainnya dengan kita muslimin di tempat sholat istisqa kita, dan tidak pula saat pergi menuju tempat istisqa. Maksudnya hal itu makruh dan mereka harus dibedakan dari kita umat Islam di suatu tempat, sebab mereka adalah musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang mereka akan tertimpa suatu azab dengan sebab kekufurannya, maka azab itu akan mengenai kita pula. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan takutlah pada siksa yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Surah Al-Anfal ayat 25. Tidak boleh mengamini doa mereka sebagaimana pendapat Al-Rawiyani, karena doa mereka tidak akan diterima. Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa doa mereka bisa saja dikabulkan, sebagaimana dikabulkannya doa iblis agar ditunda kematiannya. 5. Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab. Sub masalah tentang berbagai mazhab ulama perihal non-muslim ikut keluar untuk istisqa. Telah kami paparkan bahwa mazhab kami, Syafi'iyah, menyatakan mereka dilarang keluar bercampur dengan orang-orang Islam, dan mereka tidak dilarang dari keluar dengan membedakan diri dari orang-orang Islam. Dengan ini Az-Zuhri, Ibnu Mubarak dan Abu Hanifah berpendapat, dan Makhul berkata, tidak mengapa mereka keluar dalam kurung ikut istisqa. 6. Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab. Dan dimakruhkan non-muslim ikut keluar untuk istisqa, mengingatkan mereka adalah musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh menjadikan mereka sebagai media tawasul kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika mereka hadir dan membedakan diri dari umat Islam, maka mereka tidak boleh dilarang, sebab mereka datang untuk mencari rezeki. 7. Futuhat Al-Wahhab bin Taudih Fat Al-Wahhab. Dan suatu pendapat menyatakan boleh mengamini doa non-muslim, bahkan sunnah, jika misalnya ia berdoa agar dirinya mendapat hidayah dan agar kita mendapat pertolongan. Jawaban. B. Batas-batas kerjasama antar umat beragama yang diperbolehkan oleh syariah Islam, yaitu sepanjang kerjasama itu menyangkut urusan duniawi yang ada manfaatnya bagi umat Islam, seperti perdagangan dan pergaulan yang positif. Dasar pengambilan hukum. 1. Murah labid li kasaf ma'ani Al-Quran Al-Majid. Yang kedua, bergaul dengan baik di dunia secara lahiriah saja, dan hal itu tidak terlarang. 2. Hasiyah Al-Bujairami ala Al-Khatib. Ungkapan Syekh Muhammad Al-Sirbini Al-Khatib, haram mengasihi dengan non-muslim. Maksudnya menyukai dan simpati dengan hati. Adapun pergaulan lahiriah maka hukumnya makruh. Sedangkan bergaul untuk menolak bahaya atau mengambil keuntungan dari mereka maka tidak haram. Semoga bermanfaat.